Dunia hari ini bergerak dengan kecepatan digital. Informasi melompat lintas benua dalam hitungan detik, dan bahkan langkah manusia dipantau algoritma tanpa henti. Ekspektasi kita terhadap kecepatan informasi tumbuh begitu besar. Tadi habis kelas, terus gue ke Bamen, gue cari di Bamen gak ada, di kelas gak ada, mas kamu kemana ya? Lu udah coba ngelakuin tugas atau OB di depan belum? Belum sih. Kita terbiasa mendapatkan notifikasi otomatis untuk hal-hal kecil sekalipun. Ruang-ruang aktivitas sehari-hari termasuk lingkungan kampus menyimpan dinamika yang tidak selalu bergerak seturut kecepatan teknologi. Tidak semua proses berjalan secepat teknologi yang berkembang. Ketika sebuah laporan diterima, masih ada beberapa tahapan yang mengandalkan mekanisme manual. Dengan ruang yang terbuka, aktivitas yang padat, dan mobilitas yang tinggi, laporan atau pengaduan terkait kehilangan maupun kerusakan barang menjadi sesuatu yang wajar muncul dalam keseharian. Kebingungan seperti ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan via UI, seperti laporan kehilangan, kerusakan fasilitas, ataupun gangguan layanan yang bersifat manual. Aku pribadi sih nggak pernah, cuman aku sering dengar cerita dari teman-teman aku yang kehilangan kayak tumbler atau kartu e-money-nya mereka. Kayaknya gue pernah deh, waktu itu gue pernah ketinggalan tumbler di kelas, terus kayak ya udah nggak nemu aja gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih nggak ada, tapi waktu itu aku sempat nemenin temen aku yang handphonenya itu hilang karena ketinggalan di lantai 1 ini. Tapi pas balik lagi handphonenya tuh udah nggak ada. Pernah. Kalau hilang barang, kalau misalnya barang kehilangan di depan, nanti saya laporkan ke satpam. Lebihnya nggak ke saya sendiri personal ya, jadi untuk ini lebihnya ke PLK yang ada di Fakultas Administrasi. Jadi kalau saya amati secara pribadi saya sendiri cenderung banyak temuan barang yang tertinggal. Jadi mereka sering lupa atau bagaimana saya tidak tahu, dan yang sering terjadi itu pada event-event yang besar kecuali terutama di waktu ada acara maba seperti itu banyak banget dalam temuan. Biasanya langsung nyamperin, karena biasanya kan hilang di kelas bekas kita belajar kan, nah, nyamperin ke kelasnya ngecek masih ada atau enggak ya. Kalau nggak ada biasanya nyamperin office boy di meja informasi di gedung di mana kita kelas itu sih biasanya. Waktu itu gue sempat bingung sih mau nanya siapa, terus jadinya gue cuma bisa nanya OB karena kan OB yang ngebersihin kelas gitu. Ke bagian informasi sama bapak-bapak yang suka bersih-bersih sama satpam juga, jadi dia tanyain satu-satu. Waktu itu aku lapor ke unit K3 Elvia, terus prosesnya langsung WA ke nomornya, terus itu janjian buat ketemuan sama OB atau petugasnya buat ngambil barangnya. Saya misalnya ketemu barang, Pak, ini ada ketemu barang di depan, mau ditaruh di mana? Awal sih saya nanya kronologi kejadiannya, kayak di mana, kapan, dan dia dari mananya tuh untuk barang tertinggalnya. Akibatnya, banyak laporan yang tidak dapat terdokumentasi dengan baik, bahkan para pelapor pun tidak tahu perkembangan laporannya. Sebenarnya nggak ada alur yang jelas juga kan, ya kita nyamperin ke kelasnya ada atau enggak, terus tanya ke office boy. Kalau nggak ada, ya udah berarti hilang barangnya dan nggak ada kabar lebih lanjut gimananya. Menurut gue sih masih cukup membingungkan ya, karena nggak ada orang yang bisa kita tanyain yang emang ditunjuk buat ngurusin hal-hal seperti itu gitu, jadi cukup membingungkan sih. Kalau buat aku sendiri masih membingungkan ya, karena kayak nggak terintegrasi dengan baik gitu, nggak ada misalnya harus nyatat nama barangnya kayak apa, nggak ada pencatatan. Oke, udah jelas tapi perlu dipertegas lagi aja sih. Kita cuma sebagai ngasih ke satpam aja.
Sejauh ini ada, cuman sebelum mengarah ke konteksnya itu barang yang sangat berharga, kita tidak sampai ke arah situ. Penanganan kita selesaikan di bawah dulu, dan ketika tidak mencukupi atau tidak memuaskan di bawah, baru kita ke ranah yang lebih lanjut. Karena cukup membingungkan, jadi buat tahu update-nya tuh bakalan sulit ya. Jadi kayak ya gue nggak dapet update sih waktu itu. Waktu itu sih iya dikasih tahu, ternyata disimpan sama Bapak Satpamnya. Ada dari WA, tapi perlu diperdalam lagi aja. Debat tentang dia lupa kapan hilangnya atau tinggalnya. Selama ini, pelaporan masalah di VIA dilakukan melalui jalur informal seperti WhatsApp dan Instagram atau disampaikan langsung ke staf. Nah, alur seperti ini mengakibatkan laporan sering terlewati, tidak transparan, dan tidak terdokumentasi. Selain itu, tidak ada kepastian tindak lanjut seperti pelapor tidak tahu apakah laporannya sudah diproses atau belum. Karena itu, diperlukan kanal pelaporan digital yang terintegrasi, cepat, dan bisa dipantau. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami menghadirkan sebuah inovasi baru yang bernama VIA. Membantu banget sih, karena kan sekarang belum ada alur yang jelas ya. Misalnya kan bisa aja yang nemuin barang juga nggak tahu harus kemana, dan biar kalau ada alur laporan terpadu, jadi yang kehilangan tahu harus kemana, dan yang nemuin barang juga tahu harus kemana. Menurut gue sih bisa membantu banget, karena kan yang kehilangan pasti bukan cuma gue doang kan. Jadi kayak semua orang bisa lebih gampang lah buat ngakses informasi kehilangan, ataupun kayak bisa nemuin barang-barang yang even bukan miliknya juga gitu. Jadi bisa ditaruh di tempat pelaporan itu gitu sih. Kalau menurut aku itu membantu banget ya, karena kayak tadi yang aku bilang di sini masih belum terintegrasi dengan baik, kayak nggak ada pencatatannya. Jadi kalau misalnya ada secara digital, menurut aku dari yang kehilangan barangnya juga bisa ngelihat update-nya secara langsung gitu. Tentunya sangat membantu sih buat mahasiswa VIA. Untuk sejauh ini, karena kita hidup di era digitalisasi, ya kemungkinan bagus, itu inovasi terbaru bagi kami juga. Bahkan dari pihak keamanan sendiri belum sampai pikir ke sana seperti itu. Kalau memang mau dibikin yang seperti itu, ya sangat membantu bagi kami, membantu pekerjaan kami juga, dan tugas kami juga, tanggung jawab juga kita. Lebih enak kita bisa pantau di VIA merupakan website pelaporan resmi VIA UI yang menjadi ruang bagi mahasiswa, dosen, tenaga pendidik untuk berkomunikasi langsung dengan pihak fakultas. Melalui website ini, seluruh warga VIA bisa melaporkan berbagai hal, mulai dari kehilangan barang, kerusakan fasilitas, gangguan layanan, dan menyampaikan aspirasi dan saran. Semua laporan masuk dalam satu sistem yang lebih rapi, mudah digunakan, dan transparan. Pada fitur pelaporan, pengguna dapat langsung mengisi kategori laporan, lokasi kejadian, foto pendukung, deskripsi, serta tingkat urgensinya. Sistem VIA juga sudah dilengkapi dengan algoritma auto tagging, di mana sistem tersebut dapat langsung membaca kata kunci dan langsung mengarahkan laporan kepada pihak yang bersangkutan seperti IT, administrasi, sarpras, dan keamanan. Ia tidak memerlukan pembentukan unit baru. Platform ini justru memusatkan pelaporan yang selama ini tersebar di Sarpras, TI, Keamanan, atau TU. Yang diperlukan adalah integrasi alur kerja melalui SOP yang jelas, administrasi sebagai penerima laporan awal, Sarpras menindaklanjuti fasilitas, TI menangani teknis, dan pimpinan fakultas memantau prosesnya. Pembiayaan VIA sendiri menggunakan pendekatan low cost setup, di mana platform ini dikembangkan dengan memanfaatkan layanan digital yang sudah tersedia dan SDM internal, sehingga dapat menekan kebutuhan akan vendor dan pihak ketiga lainnya. Selain itu, pendanaan VIA sendiri dapat diambil dari pos-posan kritis seperti anggaran ATK pelaporan manual. Maka dengan demikian, VIA dapat diposisikan sebagai investasi strategis yang menunjang depresiasi jangka panjang. Secara keseluruhan, VIA merupakan kanal pelaporan digital yang meningkatkan efektivitas komunikasi, mempercepat penanganan isu, dan menciptakan lingkungan VIA UI yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.